Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Surgawi dengan tema Harapan pada Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidup berhasil dan diberkati adalah dambaan setiap orang. Ini hal yang wajar, karena memang pada dasarnya manusia mendambakan kenyamanan dan bukan kesulitan. Sayangnya, kenyataan acap kali terbalik, jauh dari bayangan yang diimpikan. Penderitaan dan problema nampaknya justru lebih sering mewarnai hidup banyak orang. Banyak kiat atau prinsip yang coba ditawarkan dalam menggapai kenyamanan hidup atau hidup yang diberkati. Dengan kepandaian, kesuksesan, dan kekuatan diri sendiri merupakan hal yang dipakai dalam usaha untuk menggapainya. Ayat 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, menganggap orang lain, wah dia pandai, dia bisa menolong saya, wah dia kaya, wah dia yang luar biasa. Kadang kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan diri sendiri, dan kita menjauh daripada Tuhan, pasti kita akan kecewa. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Semak bulus yang kering tidak akan mengalami keadaan baik, tidak akan mengalami kenyamanan. Yang terjadi adalah kesusahan dan penderitaan. Namun, jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kita merasa nyaman. Kita akan diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan, menganggap bahwa hanya Tuhan yang harus kita andalkan, tidak ada yang lain. Karena mengharapkan manusia, kita akan kecewa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah kalau kita mengandalkan Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun kita tetap berpegang pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dialah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang terus menopang kehidupan kita. Kita tidak akan kecewa jikalau kita mengandalkan Tuhan. Karena di saat kita lemah, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, Tuhan menopang tangannya dan tidak akan sampai terjatuh tergeletak. Tuhan menopang kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya, sehingga kita dapat berbuah banyak. Amsal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan separuh-separuh, dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandar kepada Tuhan dengan sepenuhnya, sehingga kita
akan mengalami kenyamanan dan diberkati oleh Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itulah yang diharapkan Tuhan. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita akan serahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi iman kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, mempertaruhkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dengan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami meyakini bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Allahku, di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.